Healthy is easy. Siang hari ini kita mau menanyakan tentang penyakit-penyakit jantung yang menyerang anak-anak muda. Apa aja dokter kira-kira penyakit-penyakit jantung itu, kemudian bagaimana ini cara menanganinya dokter? Ya, jadi sebenarnya penyakit jantung itu banyak, berbagai macam. Bisa menimpa yang muda, bisa menimpa yang usia sudah lanjut, dan sebenarnya yang menakutkan buat kita itu tentunya kematian karena penyakit jantung yang biasanya itu mendadak. Iya. Nah, jadi tapi perlu kita ketahui bahwa ternyata penyebab penyakit jantung, kematian mendadak karena jantung, terutama pada usia muda, itu banyak macamnya, ragamnya. Yang paling prinsip tentunya kita harus bedakan, itu koroner atau non koroner. Oh, gitu dokter. Jadi tidak semua sebenarnya orang meninggal mendadak atau kematian karena jantungnya mendadak itu karena koroner, tidak semua. Bisa karena kelainan struktur atau bangunan dari jantung itu sendiri. Iya. Jadi kalau karena koroner itu biasanya kan memang didapat juga, itu iya didapat dan ya? menimpa usia-usia lebih lanjut, tapi sekarang juga cenderung kepada usia yang usia lebih muda ya, tetapi ternyata yang non koroner juga paling sering menimpa di usia muda. Dokter, non koroner ini artinya bawaan atau memang dokter jantungnya sendiri, katupnya sendiri gitu? Iya, jadi penyakit jantung pada usia muda itu bisa merupakan penyakit jantung bawaan. Memang kebanyakan penyakit jantung bawaan, tapi juga bisa berupa penyakit jantung yang didapat. Yang didapat itu misalnya karena infeksi, itu bisa karena proses obat-obatan. Atau perilaku kesehatan tertentu, itu juga bisa membuat kelainan jantung yang menyebabkan kematian pada usia muda. Iya. Jadi kebiasaan hidup yang kurang baik ya dokter ya, misalkan terlalu gemuk, kemudian punya penyakit diabetes dari awal, ini juga memperparah keadaan itu ya dokter? Iya, sangat. Jadi kita nanti akan mengatasinya sesuai dengan penyebabnya masing-masing. Gitu ya. Kebanyakan memang penyakit jantung itu kalau diketahui lebih awal bisa kita atasi. Baik itu dengan pencegahan yang operatif maupun non operatif. Gitu ya. Dengan tata laksana pengobatan juga bisa. Jadi kita harus, yang paling penting bagaimana kita mengetahui secara lebih dini sebenarnya kalau ada penyakit jantung tertentu, karena penyakit jantung itu tidak hanya satu macam aja, tidak hanya karena koroner aja, tapi banyak. Jadi contohnya tadi Dr. Harnawa udah sebut, itu bisa aja karena kelainan katup. Jadi bangunan jantung itu walaupun bentuknya kecil, tapi ternyata kompleks. Di dalamnya banyak, mulai dari dindingnya, dinding luar, kemudian ada sekatnya, kemudian ada katupnya, ada jaras-jaras aliran listrik, itu juga bisa bermasalah. Kemudian nanti pembuluh-pembuluh darah besar yang keluar dari jantung itu juga bisa menjadi masalah, selain koroner sendiri. Jadi penggunaan yang kecil itu tadi ternyata banyak komponennya, dan masing-masing penyakit itu bisa menyerang satu komponen yang khusus. Gitu ya. Jadi kita harus cari penyebabnya. Kita harus nilai penyebabnya dari apa. Jadi memang yang paling cepat dan menakutkan itu kan koroner ya dokter? Iya. Kita tahu bahwa pembuluh-pembuluh darah yang di luar ini yang bikin bikin masalah nanti. Seperti kena kolesterol. Beberapa penelitian terakhir ini kelihatannya ada kalsium. Kalau kalsium terlalu banyak, dinding darah menjadi lebih kaku. Apa itu juga bikin dokter? Bikin menyebabkan koroner juga gitu. Jadi gini Dr. Arno, begini. Jadi sebenarnya itu tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa yang mematikan itu tidak hanya karena koroner. Tapi kita harus semua tahu bisa juga, ada yang karena penyebabnya karena
aritmia. Oh. Aritmia Depan, itu irama jantung yang tidak teratur, Betul. tidak normal. Iya. Nah, aritmia ini kalau dia aritmianya akan ada aritmia yang jinak, ada yang ganas. Kalau aritmia yang ganas itu hitungannya detik, menit. Oh, tambah gitu ya. Bahkan dokter, kita ya? bisa menemukan kematian pada saat tidur. Oh, iya. Dan itu bisa terjadi. Jadi pada saat tidur tiba-tiba kita lihat bukan aktivitas. Iya. Pada saat tidur kita lihat sudah tidak bisa dibangunkan. Nah, itu namanya kematian yang mendadak karena aritmia. Oh. Jadi Bukan hanya koroner ya, dokter? Iya. Koroner sendiri pun sebenarnya itu kalau ada oklusi total atau sumbatan total 100%, tidak ada aliran. Kita tahu bahwa koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi suplai oksigen dan nutrisi ke otot jantung, ya. sehingga otot jantung bisa bekerja. Kalau itu ada sumbatan, tidak ada aliran, berarti jantung tidak dapat nutrisi dan oksigenasi. Kalau berarti akan mengganggu fungsinya. Betul. Yang fungsinya kalau yang paling cepat mematikan itu sebenarnya kalau memberi komplikasi pada irama. Oh, justru itu tambahnya. Iya, jadi sebenarnya koroner itu sendiri kalau mendadak, kita bilang mendadak dan memberi akibat mortalitas atau kematian yang tinggi, itu karena iramanya. Oh. Jadi nggak tertolong. Jadi misalnya saya sebut gangguan irama ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi. Itu jantungnya bisa berhenti kontraksi. Dia cuma ada aktivitas listrik tapi tidak ada kontraksinya. Dan itu sangat cepat karena Justru kita tidak bahaya. tidak ada jantung tidak bisa memompa darah lagi sama sekali. Tapi aktivitas listriknya masih ada. Jadi dia jantung itu akan bergetar aja, tidak memberi aliran darah keluar yang cukup ke seluruh tubuh sehingga akan mematikan. Dan sangat cepat. Itu biasanya tertangkap juga lewat monitor atau rekaman jantung. Sementara kita tidak pernah tahu. Rekaman jantung nggak pernah ada waktu kita temukan pasien mendadak. Nah, makanya kita sebenarnya harus tahu cara mengatasi dengan bantuan hidup dasar namanya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba dapat serangan jantung, itu sebenarnya aritmia, dokter. Jadi persepsi orang di luar ini kan koroner gitu yang paling bahaya. Tapi justru ada aritmia ini yang yang bikin itu ya. Oke. Gitu. Kemudian gini, dokter, kalau kita lihat bahwa wanita ini jarang sekali terserang jantung di usia muda. Belum tentu juga ya, dokter. Tapi dari statistik itu jarang ya, dokter. Kalau koroner. Kalau koroner ya, dokter. Kalau yang lainnya sama aja gitu. Iya, terbagi sesuai dengan predileksi namanya, sesuai dengan predominannya pada laki atau perempuan. Masing-masing kelainan beda-beda. Misalnya ada kelainan tertentu itu banyak memonopoli laki-laki. Tapi kelainan ini banyak pada wanita. Gitu, dokter. Dokter, kalau ini katanya ini hormon estrogen juga memberikan tameng pada seorang wanita untuk terjadi serangan jantung, ini bagaimana ini, dokter? Ya, itu tanggapan memang dari awam itu mengatakan kalau wanita, jadi estrogen itu kan di hormon yang dihasilkan oleh wanita muda. Wanita muda. Itu memang menjadi protektif atau melindungi untuk terjadinya koroner, bukan yang lain. Koroner ya, dokter. Sekali lagi untuk koroner. Tapi kalau yang lain misalnya penyakit jantung bawaan yang sudah menghasilkan kelainan jantung bawaan tertentu, bukan koroner, itu juga bisa pada wanita muda. Tapi kalau untuk yang estrogen itu memang protektif untuk terjadinya serangan jantung yang koroner. Iya. Oke, sekarang ini kan untuk koroner kan sudah banyak informasi, dokter. Justru yang non koroner, ini tadi ya, dokter ya. Yang aritmia. Aritmia ini tadi, dokter. Aritmia ini boleh dianu, dokter. Apa sih tanda-tandanya ini, dokter? Kalau untuk aritmia ini, dokter? Iya, jadi memang aritmia itu tentunya kan itu tidak ritme itu berirama, jadi tidak berirama. Tidak berirama. Jadi denyut jantung sebenarnya kalau tidak berirama berarti ada sesuatu penyebab. Nah, kadang-kadang kan kita sebenarnya pada saat serangan tuh kadang-kadang dia cepat datang terus tiba-tiba nggak ada juga bisa. Jadi pas waktu serangan jantung, iramanya nggak baik, itu bisa tertangkap, terdokumentasi atau tidak.
Nah itu yang kalau tidak terdokumentasi tapi datangnya aritmia yang tidak baik, yang ganas istilahnya, yang malignan, ya kematian dengan segera. Jadi kalau tanda awalnya tentunya iramanya menjadi tidak teratur. Nggak teratur. Tapi kan sayang kita kadang-kadang nggak bisa Mendeteksi. menemukan irama iya. tidak teratur. Nah, kadang-kadang ada beberapa kelainan tertentu yang dari rekaman jantung itu kelihatan ini nanti bakal jadi aritmia. Oh, Iya. bisa diprediksi ya dokter? Ya, ada kelainan tertentu. Tidak semua kelainan, tapi ada kelainan tertentu yang ini nanti bakal terjadi kematian usia muda. Nah, pada laki-laki ada kelainan khusus, pada perempuan ada kelainan khusus. Jadi sebenarnya bisa kita paling tidak kita mulai dengan riwayat keluarga. Oh gitu ya. Nah jadi, itu penting. Riwayat jadi keluarga. bisa, artinya bisa menurun gitu. Iya. Oh. Kelainan tertentu itu bisa menurun. Itu riwayat keluarga itu artinya mereka orang tua harus kena aritmia atau koroner atau kelainan jantung yang lainnya apapun bisa. Juga gitu. Bisa. Oh, gitu. Jadi penyakit-penyakit tertentu itu memang diturunkan itu bisa. Oke. Iya. Ya. Dokter kalau suara jantung itu maaf ini kalau sedek sedek atau deg 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 dua. Itu kalau kelainan itu apa suara itu muncul biasa terus hilang atau ada suara lain gitu dokter? Iya. Kalau orang awam gitu. Iya, pasti akan hilang. Akan hilang ya? Menurut orang awam itu kadang-kadang itu istilahnya itu kayak jantungnya kayak ada yang hilang. Oh, hilang. Ada yang kayak deg-deg, ada yang gitu lompat, skip, lompat, lompat, hilang, nyes katanya, ada yang sakit, nyeri, macam-macam. Oh, gitu ya. Iya, makanya sebenarnya kita diajarkan untuk meraba nadi sendiri sebenarnya. Ya, betul. Meraba nadi sendiri. Nadinya itu bisa teratur atau tidak teratur. Iya, kalau sudah mulai menangkap tidak teratur, kan normalnya sebenarnya 60 sampai 100 tapi teratur. Iya. Ini frekuensi bisa lambat, bisa cepat dan bisa tidak teratur. Dan kalau tidak teratur ya kita sudah harus waspada. Kalau jarak tensi jauh antara diastol dan sistol jauh, apakah ini juga mempengaruhi suara jantung itu tadi, Dok? Iya, bisa. Itu juga termasuk aritmia juga ini dokter ya? Aritmia ketika iramanya tidak teratur. Teratur itu tadi ya dokter. Oke. Jadi untuk waspada ya selain koroner, kalau koroner sudah banyak informasi ya dokter ya karena nyeri dada dan sebagainya. Tapi kalau aritmia ini memang detak jantung yang tidak teratur. Kalau sudah paling gampang ya dicek nadinya, kalau sudah ada yang nggak beres diperiksakan ke dokter mungkin gitu ya dokter. Itu hasil akhirnya dokter aritmia. Hasil akhirnya aritmia, tapi penyebab aritmianya itu macam-macam. Oh gitu ya dokter. Iya. Bisa di jantungnya sendiri, bisa di luarnya juga. Betul, sangat benar. Misalkan seperti tiroid juga mempengaruhi. Iya betul dokter. Non koroner dan koroner itu banyak non koronernya. Oh, masih banyak sebetulnya penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Bisa dapatan, bisa bawaan. Dokter itu penyembuhannya gimana pengobatannya? Apa ya tergantung dari penyebabnya atau memang ada gitu ya? Yang underlying disease penyakit yang mendasari. Gitu. Oke, dokter kalau dokter bisa memberikan nasihat pada anak-anak muda. Ini apa ini dokter untuk menjaga jantungnya supaya sehat gitu dokter? Ya, jadi memang itu tadi saya sempat singgung mengenai riwayat keluarga. Riwayat keluarga, jika memang ada riwayat keluarga ditemukan dengan kematian mendadak, usia muda, itu harus waspada. Kemudian yang khusus untuk anak-anak muda ya ini ya, karena memang kelainan jantung bawaan itu mulai bermanifestasi usia muda. Itu pasti. Ya, nah itu jadi kalau ada menemukan riwayat seperti itu kita harus waspada. Kemudian kita usia anak muda itu harus sehat betul. Tidak boleh ada kendala dari aktivitas fisik, keluhan dan lain itu harus benar-benar sehat karena masa pertumbuhan ya. Jadi tidak boleh ada kendala apapun, tidak ada degeneratif, encok, sakit sendi kan tidak ada, pusing-pusing tidak. Jadi semua harus sehat. Jadi kalau ada keluhan itu jangan ragu, pasti harus memeriksakan diri. Itu saran saya. Dan kalau ada kelainan itu jangan sampai menunda. Kadang-kadang kalau udah tertunda kita parah tambah udah masuk pada memberi hasil yang tidak baik. Itu saran saya. Dokter, kalau ini ada keluhan, banyak keluhan, tangan berkeringat, apakah itu memang harus
harus menjurus ke jantung atau diperiksakan? Bisa iya, bisa Bisa tidak. iya, bisa tidak ya dok. Harus diperiksakan. Oke, ini kabar yang paling baru ini kan ada anak muda perempuan usia 27 meninggal. Iya. Ini komentar dokter tentang berhubungan dengan jantung gimana dokter? Ya, apalagi usia wanita ya. Wanita usia muda. Ya tadi kata Dr. Harno, estrogennya masih banyak ya. Iya, betul. Nggak usah dibeli, dia datang estrogen. Ya, jadi itu memang kalau ada beberapa yang sudah kita pikirkan pada usia muda, tapi sekali lagi memang untuk penyebab pastinya kita kan tidak tahu kalau tidak otopsi ya. Betul, iya. Tapi ada beberapa yang pada usia muda itu wanita usia muda bisa terjadi serangan jantung mendadak. Bisa. Yang menimbulkan kematian oleh karena aritmia tadi. Aritmia tadi ya. Betul. Dan bisa non koroner. Iya, kalau tadi kita sampaikan bahwa koroner itu kan kalau estrogennya masih tinggi kan masih terlindungi, gitu. Terlindungi. Tapi non koronernya banyak. Banyak juga ya, termasuk aritmia tadi. Iya, termasuk aritmia tadi dan bangunan-bangunan jantung itu yang bangunan tertentu itu bisa kelainan. Iya. Sekatnya bisa menebal sebagian, itu bisa kematian. Terus listriknya, jadi kita bilang kelainan channelopati, iya. Kelistrikannya itu bermasalah. Jadi ion-ion yang keluar masuk untuk mengantarkan listrik itu bermasalah sehingga jadi akhirnya listriknya keliru hasilnya. Makanya kadang-kadang ada yang dipasang pemicu apa nih? Alat untuk kalau kira-kira, iya betul. Untuk memompa itu. Jadi pada kelainan tertentu kalau kita lihat dari rekamannya nanti ini bisa terjadi ini aritmia yang ganas. Jadi alatnya dipasang, namanya profilaksis primer ya. Jadi sebelum terjadi sebelum terjadi dia udah dipasang alat nih. Pasang alat terus nanti kalau ada irama yang nggak baik ya dia langsung menstabilkan, mengeluarkan listrik sendiri. Oke.